Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam Bincang Sepak Bola. Pada hari ini kita akan berikan informasi, prediksi, formasi dan susunan pemain yang kemungkinan akan dimainkan oleh Patrick Kluivert pada nanti malam saat Indonesia dalam FIFA Matchday menghadapi China Taipei ataupun Taiwan. Dan tentu saja banyak sekali hal-hal yang akan kita sampaikan berkenaan dengan pemain yang akan diturunkan dan juga formasi yang akan dimainkan oleh anak-anak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like dan subscribe kepada kita untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers. Dan terima kasih yang sudah memberikan like dan subscribe karena Anda akan mendapatkan update dari konten-konten terbaru kita. Baik, kita langsung ke perbincangan yang cukup menarik seputar prediksi, formasi dan juga pemain-pemain yang akan diturunkan. Dalam beberapa pertandingan yang lalu dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga zona Asia ya, Patrick Kluivert tampaknya sudah yakin dengan 3-2-2-3. Formasi yang ini memang sudah lama digunakan sejak era Sintayong, sehingga anak-anak itu sudah terbiasa dengan permainan 3 back. Jadi kalau Patrick Kluivert bermain dengan 4 back maka agak menjadi penyakit ya kalau boleh kita katakan, karena dia akan mencoba-coba. Pernah dicoba saat melawan Australia kita menggunakan 4 back tapi kacau balau ya. Padahal sebenarnya dengan 4 back itu pertahanan kita sebenarnya harusnya lebih bagus, tetapi malah kacau balau karena rotasi ataupun juga susunan pemain itu perubahannya mereka kaget dengan perubahan yang dialami saat mereka menggunakan 4-3-3. Pada pertandingan berikutnya Patrick Kluivert menggunakan skema yang sudah terbiasa anak-anak lakukan dengan 3-2-2-3. Baik, setelah kita membincang soal formasi yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert, siapa saja yang akan turun pada pertandingan nanti malam ya? Yang akan diturunkan di posisi kiper ada Emil Audiro, kiper dari Cremonese Liga Serie A Italia. Sudah cukup bagus kemarin minggu yang lalu. Bagaimana menghadapi gempuran dari pemain AC Milan? Seorang Emil Audiro mampu memenangkan Cremonese menghadapi AC Milan dan juga Sassuolo. Kemudian di back tengah ya, kita ada 3 back yang kemungkinan akan digunakan ya. Ada Rizky Ridho, kemudian Jaitzes, yang terakhir adalah Justin Hubner. Dan nampaknya kita akan ketahuan juga Elkan Bagot yang dipanggil tapi nggak mungkin akan langsung dimainkan ya. Dia mungkin akan ada pada pertandingan saat lawan Lebanon ya. Di back kita kedalamannya ada Jordi Amat dan juga Elkan Bagot untuk mengisi posisi back tengah kita. 3 back tengah kita ada Rizky Ridho, Jaitzes dan juga Justin Hubner. Berikutnya di sisi wingback ya, di formasi wingback kita ada di kanan itu ada Kevin Dix yang bermain bagus untuk Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Kemudian di kiri ada Dean James. Kenapa saya memilih Dean James? Kelvin Verdong itu kan baru datang dari Prancis setelah mereka melakukan negosiasi, kemudian medical test ya. Kemudian dia baru datang di Indonesia, pasti ada rasa jet lag, dan itu tidak mungkin Patrick Kluivert mau ngambil sebuah resiko dengan memainkan langsung Kelvin Verdong. Maka saya rasa akan dimainkan siapa? Dean James yang bermain cukup bagus saat di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Berikutnya di tengah ada Joy Pelupesi dan juga Tom Hay. Ini perpaduannya yang cukup bagus, dua pemain yang mampu saya rasa untuk memobilisasi
lini tengah timnas Indonesia, satu sebagai breaker, satunya sebagai seorang playmaker dan motor serangan dari timnas Indonesia. Kemudian di kanan ya, di kanan sayap kanan itu saya memprediksi yang akan diturunkan adalah Egy Maulana. Kemudian di wing kiri itu ada Ragnar Aulatmangun dan strikernya adalah Mauro Zylstra. Di depan itu banyak sekali kedalaman skuad ya. Ada Emiliano Jonathan, kemudian Adrian Wibowo, Marcelino Ferdinand, itu bisa mengisi kedalaman nanti apakah dimasukkan di babak kedua mungkin di menit 60, 70 atau 80. Pemain baru ini akan dimasukkan untuk mencoba rotasi pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia nanti ya, saat kita menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Jadi kita punya kedalaman yang cukup bagus di lini serang. Ada Emiliano Jonathan yang nanti akan mungkin menunggu di bangku cadangan. Kemudian ada juga Adrian Wibowo yang tidak usah langsung masuk ke proses naturalisasi, karena dia hanya tinggal mengganti saja, berpindah ke warganegaraan. Dia harus memilih warga negara Republik Indonesia. Dua ini akan masuk di cadangan atau mungkin di babak kedua ya. Dan bagaimana nanti pertandingan yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia? Tentu saja dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia kita cukup leluasa di lini tengah, karena di belakang kita punya 3 back yang bagus. Ada J.I.C.E.S, kemudian Rizky Ridho, ada juga Justin Hapner ya. Nanti kalau di babak kedua mungkin akan dimasukkan Jordi Amat ya, karena kita kedalaman back itu sekarang tipis dengan ketidakhadiran dari seorang Miss Hilgers, maka ini akan bagus dipanggil ini ya. Untuk mengisi di tengah itu biasanya memang ada rotasi nanti ya. Rotasi apakah nanti yang diganti oleh seorang Patrick Kluivert, Joy Pelupesi itu pemain dari Persib Bandung, Maklok ya, mungkin saja di babak kedua akan, karena usianya juga sama ya, 32 tahun. Apakah fisiknya cukup kuat kita juga nggak tahu. Kemudian untuk yang mengisi kedalaman di Tom Hei itu ada Ricky Kambuaya yang nanti juga bisa dimasukkan di dalam babak kedua di menit 70 atau menit 65. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan untuk prediksi formasi dan juga pemain-pemain yang akan diturunkan dalam starting 11 timnas Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan permainan yang bagus dalam uji coba dalam melawan China Taipei ini pada nanti malam, dan harapan kita timnas Indonesia bisa menampilkan permainan yang menarik, penampilan yang atraktif dari seluruh pemain skuad timnas Indonesia. Nanti mudah-mudahan kita bisa menang dengan skor di atas 3 gol. Bukan berarti kita meremahkan ataupun merendahkan China Taipei, tapi dengan peringkat 172 dengan 118 cukup jauh, dan harapan saya kita bisa menang di atas 3 gol saat nanti kita beruji coba dengan China Taipei. Dan bagaimana jalannya pertandingan nanti kita akan kupas di segmen berikutnya ya. Demikian tadi perjumpaan kita dalam Bincang Sepak Bola. Terima kasih yang sudah like dan subscribe dan juga membagikan konten ini kepada rekan-rekan semua agar kalian juga tahu update dari konten-konten kita tentang sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Dari Jakarta, saya Jelu Justan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.